Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Ki spiritual bangkit kembali. Arena mitologis turun, para dewa dari masing-masing negara tiba. Negeri Sakura membangunkan Amaterasu Omikami. Federasi Elang memanggil Odin, dan Sila memanggil Zeus. Hanya orang Cina yang hilang. Mereka dalam keadaan yang sangat bahaya. Tapi tiba-tiba ada seorang dari antah berantah yang langsung saja muncul di hadapan publik. Membuat sebuah sejarah yang tidak pernah terulang kembali. Dia telah memanggil Panggu yang Agung, dewa yang sangat kuat dari Cina. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan seorang pria asing yang kini sangat bingung dengan keadaan dirinya, karena saat ini dia telah berada di sebuah tempat yang sangat ramai sekali. Dia tengah berada di bangku audisi dari Mythological Arena. Pria ini dikenal dengan nama Lu Changsheng, seorang transmigrator. Tahun ketiga mahasiswa arkeolog di kehidupan sebelumnya. Kini ada temannya yang mengatakan kepada si Lu Changsheng. Changsheng berhenti menghayal, cepat berbaris. Hari ini adalah sekali dalam satu dekade hari Divine Awakening. Teman dari Lu Changsheng ini bernama Zhu Hao, teman masa kecilnya. Ya, sejarah tercipta melalui hari Divine Awakening, di mana 100 tahun yang lalu Mythological Arena turun ke kontinen. Dewa dari berbagai negara hidup kembali. Ketika manusia berumur 16, mereka bisa menggunakan Divine Awakening Stone untuk mensummon dewa. Mereka yang telah sukses mensummon dewa mendapatkan Divine Power dan mempresentasikan negara mereka dalam pertarungan di Mythological Arena. Ya, orang dengan kekuatan penuh berhasil memanggil dewa terkuat mereka. Tapi pemanggilan dewa tidak sembarangan. Jika mensummon nama yang salah, hanya ada satu hasil akhir, yaitu kematian. Ya, artinya senjata itu berbalik menyerang mereka sendiri. Saat ini, peradaban Cina telah menderita sebuah retakan dengan banyak catatan sejarah dan mitologi terkubur dalam debu. Banyak sagi Cina yang mengorbankan daging atau darah mereka untuk kedamaian satu abad, tapi generasi setelah mereka kesusahan untuk mengingat nama mereka. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan tuan kota yang kini mulai menatap tajam. Dia kemudian mengatakan kepada seluruh pasukannya, upacara Divine Awakening telah dimulai. Semua bersemangat akan hal itu. Dan saat ini juga, Lu Changsheng pun menyadari, jika summoning gagal, maka mereka akan diubah menjadi debu. Dan dunia ini tampaknya sangat berbahaya. Setelah itu, semua mata terfokus akan sosok gadis yang ada di hadapan mereka, yaitu Liu Yanran, peringkat pertama dalam ujian nasional. Liu Yanran ini merupakan anak dari pendekar pedang tinggi Liu Rufeng. Kini teman Lu Changsheng mulai mengatakan dengan latar belakang dari gadis itu, dia dipastikan untuk mensummon dewa yang kuat. Aku jadi iri, sangat iri kepadanya. Dia dari keluarga yang bagus, punya kemampuan yang hebat dan sangat cantik. Jika seorang memenangkan dia, mereka melompati 10 tahun kerja keras. Memalukan juga karena pagi ini, Kuasia hampir kalah di Mythological Arena. Aku sangat berharap Liu Yanran dapat membangkitkan dewa kuat untuk bertarung demi negara kita. Aku tak mau kalah lagi oleh negeri Sakura. Dengan mendengar hal itu, membuat Lu Changsheng mengatakan, aku juga tidak. Saat ini giliran dari Liu Yanran. Liu Yanran akan melakukan sesuatu di arena itu. Di sana orang-orang sangat berharap jika Liu dapat membangkitkan dewa tingkat tinggi untuk menyelamatkan Huaxia. Proses pun mulai dilakukan. Tuan kota sadar ada fenomena yang akan terjadi. Pasti ini adalah dewa tingkat tinggi. Ya, saat kemudian para dewa muncul di hadapan gadis itu dan mengejutkan banyak pihak. Kini dengan kondisi yang ada, membuat Lu Changsheng mulai menatap itu. Dia sadar gambaran dari dewa itu
sepertinya sama dengan dewa dari kehidupannya yang dulu. Kini orang-orang juga memandang itu dengan tatapan kagum mereka. Mereka juga tahu jika nama dari dewa kematian akan diturunkan. Serang negara dan jangan menyerah. Pertarungan merah mengotorkan perbukitan dengan darah. Hati bersinar melalui langit. Dan kini, sosok dari Liu Yanran mengatakan, "Aku memohon keberadaan dari dewa perang Baiki." Dengan kondisi yang ada ini membuat si Lu Changsheng kemudian mengatakan, jika Baiki ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perang Bukit Merah. Lu Changsheng mengatakan, bukankah dia bagian dari perang Changping, panglima perang dari dinasti Qin dan perang timur dari periode Han akhir. Mereka terpisah selama beratus-ratus tahun. Mereka tak ada hubungannya dengan satu sama lain. Atas adanya hal ini, teman dari Lu Changsheng mengatakan, apakah kau gila? Berani kau mempertanyakan seorang top skor dari ujian nasional? Liu Yanran datang dari keluarga pendekar pedang ilmiah, Bung. Kau jangan bilang hal yang semacam ini di hadapan publik. Ya, saat ini orang-orang yang mendengar itu mulai kesal terhadap Lu Changsheng dan mengatakan, murid bodoh yang datang dari tempat kecil, tidak cocok untuk menilai anak dari Immortal Sword. Apa-apaan dengan omong kosong dengan perang Changping itu? Dia sepertinya telah salah mendengar sejarah. Berdasarkan dari catatan sejarah, perang paling terkenal itu adalah perang Bukit Merah. Dengan segala yang terjadi ini, Lu Changsheng hanya bisa mengatakan betapa menyedihkan ini. Kelihatannya peradaban modern telah jatuh sepenuhnya. Orang-orang telah lupa dengan sejarah yang telah diciptakan. Saat ini Liu Yanran berhasil untuk melakukan pemanggilan dan tingkat kompatibilitas 40%. Liu Yanran berhasil membangkitkan dewa S-Rank, dewa perang Baiki. Dengan kondisi ini membuat orang-orang kini mengatakan seperti yang diharapkan anak dari Sword Immortal. Dia mengaktifkan dewa S-Rank. Dia memang seorang top skor. Mereka kini juga mengatakan, mana tadi anak songong yang sok tahu akan sejarah? Setelah itu Tuan Kota mengatakan, gadis ini punya masa depan yang cerah, tapi sayangnya akan butuh waktu untuknya agar bisa berkembang. Pak Tua di sana juga mengatakan, dalam pertarungan mitologi mendatang, kita harus menunggu untuk Sword Immortal Liu untuk kembali dari lini depan. Setelah itu, Liu Yanran kembali mencoba melakukan aksinya. Dan kali ini Tuan Kota tampak sangat terkejut. Apakah yang ingin dilakukan oleh gadis ini? Apakah dia mencoba untuk mensummon dewa lain? Ya, benar, saat ini telah ada seorang kaisar di sana. Orang-orang tahu jika dewa manusia itu lemah dan langka. Dewa kaisar sangat jarang untuk terdengar. Orang-orang kini mengatakan, keberanian yang hebat itu pasti Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Hanya Kaisar Taizong yang menaklukkan dunia dari kecil bisa dinobatkan sebagai kaisar legendaris dari seluruh sejarah. Sayangnya, catatan dari kaisar-kaisar di sejarah sangat sedikit dan jauh. Atas adanya hal ini membuat Lu Changsheng mengatakan tidak, itu salah. Di periode Sui dan Tang, pakaian kaisar adalah kuning. Tidak ada di dinasti manapun kaisar bahkan mengenakan pakaian hitam. Di sini Lu Changsheng seakan-akan memahami akan sosok dewa ini. Di tengah kondisi yang ada ini, tiba-tiba ada tetua yang kini mengatakan, tunggu dulu. Ini pertama kalinya dewa kaisar muncul di arena mitologi dalam 100 tahun. Berdasarkan catatan sejarah, ada banyak kaisar di sejarah panjang Cina. Untuk memilih dengan ceroboh pasti akan punya kesalahan. Ketua ini merupakan kepala dari Akademi Tianxuan, satu dari 4 akademi terbaik Huaxia, yang bernama Li Xuan. Saat ini, Tuan Kota mencoba untuk mengatakan kepada si Liu Yanran untuk berhenti. Liu Yanran, kau adalah masa depan Huaxia. Kau tak boleh untuk gagal. Ya, kini Liu mulai terdiam. Tapi saat kemudian dia mengatakan, tapi jika aku mundur, dewa tingkat tinggi ini akan menghilang dari dunia. Saat ini, si Li Xuan mulai mengatakan, bahkan jika begitu, kita tidak bisa meresikokan masa depan dari kekuatan tempur tingkat tinggi. Kini Li Xuan juga mengatakan dengan lantang kepada anak buahnya, beritahu Akademi Tianxuan
kita akan menggunakan kekayaan bangsa selama 10 tahun untuk menjangkar jiwa kaisar. Mari kita lihat jika salah satu dari murid yang datang untuk pembangkitan bisa mengenali ini. Si anak buah mengerti akan perintah master itu. Kini juga Li Xuan mulai mengatakan, murid-muridku sekalian, seorang dewa tingkat tinggi telah muncul di Huaxia, kemungkinan Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Seperti yang kalian tahu, seorang dewa tingkat tinggi sangat krusial untuk keberlangsungan Huaxia pada saat ini. Kita telah merasakan kekalahan yang hebat dan merasakan kekalahan yang pahit. Saat ini, host Aphrodite telah melapor ronde pertama dari perang antar dewa. Negeri Sakura melawan Huaxia. Kemenangan ada pada negeri Sakura. Ronde kedua dari perang antar dewa, negeri Sakura kembali menang. Dengan segala yang terjadi ini, Li Xuan hanya bisa mengatakan, Huaxia telah merasakan kekalahan 2 kali dari perang antar dewa. Kalah sekali lagi, maka kita harus menyerahkan teritori dan membuat reparasi. Tanpa dewa tingkat tinggi, mengandalkan semuanya ke Sword Immortal memberikan kita dengan harapan kecil. Aku mengerti bahwa retakan kultur Huaxia membuat mengidentifikasi dewa berdasarkan data sekarang sangatlah beresiko. Mungkin kita akan mati. Hari ini, siapa yang berani untuk melangkah maju dan mencoba keberuntungan? Orang-orang pun kini mulai bingung. Mereka kini mengatakan, dewa kaisar ini mungkin bukan Taizong dari dinasti Tang. Jika aku menyebutkan nama yang salah, aku pasti akan mati. Saat ini yang lain mulai berkata, di Huaxia kita tidak takut mati. Akademi Hyoto tidak akan gagal, aku akan berani untuk mencoba. Kemudian Chunyu dari Akademi Sihir Kapital juga akan mencoba. Yang lain juga sangat ingin mencobakan hal itu. Tapi di tengah kerumunan ini, ada seorang yang kini mengatakan dengan lantang, aku tahu asal dari dewa ini, dan itu berbeda dari pendapat dekan. Saya, Lu Changsheng dari Akademi Jinling, berniat untuk mencoba. Dan dengan aksi yang dilakukan oleh Lu Changsheng membuat rekannya tampak panik. Orang-orang kini juga mulai bertanya, siapakah orang ini? Peringkat Akademi Jinling cukup rendah di ujian tahun ini. Bukankah dia badut yang tadi mempertanyakan Liu Yanran? Apakah dia mencoba untuk pamer dengan mempertaruhkan nyawanya? Lu Changsheng mulai melangkah dan temannya kini mulai mengatakan, Changsheng, apakah kau gila? Kau tahu, memanggil nama yang salah akan berujung pada kematian. Dan dengan adanya pergerakan dari Lu Changsheng membuat Li Xuan berkata, anak ini tampak percaya diri. Apakah dia memang tahu tentang sejarah dari kaisar ini? Tapi setelah melihat semua catatan, satu-satunya kaisar yang cocok dengan karakteristiknya adalah Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Tapi, Li Xuan kemudian mengatakan, aku percaya dengan murid ini. Karena dia sangat percaya diri, aku akan mengizinkannya untuk mencoba. Tuan kota pun tampak bingung dan ragu akan hal ini. Tapi Lu Changsheng sudah diberikan kesempatan. Di sana Lu Changsheng benar-benar tampil dengan pedenya. Sehingga orang-orang dari bangku audisi negeri Sakura mulai berkata, lihatlah, seorang dewa tak dikenal muncul di Huaxia. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan ini. Memang, orang Huaxia sangatlah berani dengan ketidaktahuan mereka. Bagaimana bisa negara yang miskin secara budaya seperti mereka dibandingkan dengan negeri Sakura yang hebat? Saat ini Lu Changsheng benar-benar mendapatkan penghinaan, tapi dia tetap berada di jalannya. Secara mengejutkannya, dia berhasil mengejutkan banyak pihak, sehingga orang-orang kini mengatakan, apakah dia telah mengaktifkan dewa tingkat tingginya? Liu Yanran kini sadar jika ini mengeluarkan fenomena merah. Orang-orang dari negeri Sakura mulai berkata, bukankah aura dewa tertinggi seharusnya orange? Dewa terkuat dalam sejarah Huaxia seharusnya hanya punya aura ungu. Di India kini juga mulai terjadi perbincangan. Kudengar hanya negara kita dan Yunani yang telah memproduksi dewa dengan aura orange. Di Korea juga kini mulai mengatakan, ada apa dengan aura merah ini? Apakah Huaxia berhak mendapatkannya? Apakah di event Awakening Stone bermalfungsi? Saat ini Tuan Kota dan Li Xuan sangat terkejut karena ini merupakan aura dari dewa tingkat Triple S. Li Xuan mengatakan, aura dewa sekarang adalah putih, hijau, biru, ungu, dan orange. Tapi, hanya beberapa yang tahu bahwa di atas orange adalah merah.
Sekarang satu-satunya dewa yang diketahui punya aura merah berada di Vatikan, dan dia dikenal sebagai Tuan. Tuan kota yang ada di sana kini mengatakan apakah Huaxia punya dewa tingkat Triple S dalam sejarah mereka. Dan saat ini juga Lu Changsheng mengatakan dalam hatinya, dewa tingkat Triple S adalah batas untuk dewa, tapi bukan batas untuk dia. Bahkan, jika dewa lain adalah tingkat Triple S, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dia ini. Ketika ini terjadi, si garis yaitu Yanran juga berkata, dewa tingkat Triple S, bisakah dia berhasil untuk dipanggil? Lu Changsheng, skor ujiannya padahal tidak ideal. Dan dengan kemunculan dari dewa ini, membuat mereka bertanya-tanya. Kesampingkan dari dewa kaisar, dia juga mengaktifkan dewa tingkat Triple S lainnya. Dewa jenis apakah ini? Li Xuan yang melihat ini kemudian berkata, dia memegang kapak besar, berdiri dengan tinggi dan perkasa. Ototnya menonjol dan mukanya kasar, kekuatan yang tak tertandingi. Apakah dia merupakan dewa kuno Xing Tian? Di tengah kondisi yang ada ini, Lu Changsheng punya pendapat sendiri. Dia berkata dalam hatinya, Xing Tian tak punya kepala, menggunakan dadanya sebagai mata, perutnya sebagai mulut, memegang kapak dan tameng dalam pertarungan. Tapi dewa ini punya kepala dan anggota tubuh. Kenapa dia bisa menjadi Xing Tian? Ini pasti tak benar. Mitos dari Huaxia telah memudar untuk sangat lama, terlalu lama sekali. Mungkin inilah alasanku datang ke sini. Saat ini Lu Changsheng pun tahu jika Pangu menciptakan surga dan bumi, dan dengan kekuatan hebatnya, dia mendirikan alam semesta. Walau tubuhnya binasa, jiwanya abadi, mengabadikan tanah dan manusia. Kini dengan lantangnya, sosok dari Lu Changsheng berkata, aku memohon keberadaan dari dewa pencipta pertama, Pangu. Dan dengan adanya hal yang semacam ini di bagian audisi negeri Sakura, orang-orang kini bertanya, tidak mungkin itu dewa pencipta. Iya, sungguh, seseorang tak bisa menghakimi seseorang berdasarkan penampilannya. Aku tidak berpikir dia bisa membangkitkan dewa level Triple S. Sementara itu di bagian audisi negeri Huaxia, orang-orang kini sangat tak percaya bagaimana bisa pria antah berantah ini tahu identitas dewa pencipta ini. Ya, Lu Changsheng saat ini benar-benar pede. Dia tahu Pangu membuka surga dan bumi, tubuhnya berubah menjadi berbagai hal. Dia adalah dewa tertinggi di seluruh peradaban. Ya, Lu Changsheng saat ini benar-benar mampu melakukan pemanggilan, tapi kompatibilitasnya hanya 1%. Kini juga dia mendapatkan panel sistem yang membuat dirinya tampak senang. Sementara itu dengan apa yang sedang terjadi ini, orang-orang pun menyadari jika adanya dewa pencipta Pangu pemimpin dari seluruh dewa. Di kuil para dewa ini tidak dapat dipercaya sama sekali. Dengan kondisi yang ada ini, salah satu orang kini mengatakan, sepertinya bel takdir harus kita bunyikan dan umumkan ke seluruh dunia. Bel takdir mulai didengungkan begitu saja, dan dengan adanya dentuman suara yang semacam itu membuat Sword Immortal Liu Qing kini bertanya-tanya, apakah aku tidak salah dengar? Ini merupakan 9 pukulan yang sangat langka sekali. Dan dengan kondisi yang ada ini juga, Li Xuan kemudian mengatakan, 9 pukulan dari bel takdir, 9 adalah angka absolut, tidak pernah terdengar. Dia benar mengaktifkan Dewa Supreme. Dewa memberkati Huaxia, sekarang kita juga punya Dewa Supreme. Atas adanya hal ini membuat Yanran mulai berkata dalam hatinya, seorang dewa level Triple S, dewa terkuat di sejarah Huaxia, hanya memicu bel takdir 3 kali, ini sangat melampaui batas. Dan dengan apa yang sedang terjadi ini, Kaisar Tokugawa dari negeri Sakura mulai berkata, sialan, seorang bocah dari Huaxia telah membangkitkan seorang dewa supreme. Dia yang ketakutan kini mulai mengatakan kepada Tuan Matsumoto, apakah kau percaya diri dalam mengalahkannya? Matsumoto pun lantas mengatakan, individu baru yang diberkati dewa, walaupun dia telah membangkitkan dewa supreme, dengan kompatibilitasnya, sekarang ini akan kesusahan untuk membangkitkannya di arena. Dengan kekuatanku sekarang akan mudah untuk merobeknya dan dewanya sekalian. Kali ini juga si Kaisar atau Kugawa mulai berkata, orang ini kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat. Sebarkan perintah, inisiasi perang antar dewa. Kita tidak bisa membiarkannya untuk terus tetap hidup.
Saat ini Lu Changsheng pun sadar seorang dewa level Triple S adalah puncak dari kebanyakan dewa. Tapi tentu bukan batas dari Pangu. Pangu membuka surga, tubuhnya berubah menjadi segala hal. Jiwanya menjadi seorang sage, kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi. Namun sayangnya, tingkat kompatibilitas masih sangat rendah. Terpaksa, sosok dari Lu Changsheng akan mencoba untuk mengikat dewa lainnya. Kali ini dikatakan bahwa negeri Sakura mengkonsumsi 10 tahun kekayaan bangsa, menginisiasi Name God War melawan Lu Changsheng milik Hwasya. Semua kontestan bersiap untuk berdiri ke panggung untuk bertarung dalam 10 menit. Dengan apa yang terjadi, semuanya pun tampak kaget dan tidak menyangka. Yah, Name God War tercipta di sana. Ini merupakan ruang terkunci yang telah ditransportasi ke dimensi lain. Lu Changsheng paham akan hal ini. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat Tuan Kota dan Li Xuan sadar jika Lu Changsheng telah menjadi proyeksi, tak bisa kembali untuk sekarang. Dan dia sudah ditransportasi ke dunia dalam. Li Xuan pun tampak sangat kesal dengan adanya hal yang semacam ini, karena ini terlalu mendadak. Yan Ran kini juga berkata, taktik yang seperti ini sangat kejam sekali. Sementara di bagian audisi negeri Sakura, mereka sangat happy sekali. Mereka kini mengatakan, inilah alasan kenapa kalian tak boleh senang terlebih dahulu, karena kami punya banyak taktik. Ya, saat ini juga, Tokugawa berkata dalam hatinya, Name God War punya dua tujuan, bukan hanya untuk memastikan kemenangan di area mistis, tapi juga menghilangkan jenius muda yang diberkati dewa sebelum dia bisa tumbuh. Bagaimanapun, Sword Immortal Hwasya bukanlah musuh yang mudah. Dan untuk kekayaan bangsa yang terkonsumsi, aku rela melakukan apapun. Saat ini juga, si Sword Immortal menyadari adanya notifikasi dari perang kekayaan bangsa, dan ini sedang berlangsung. Di sini si gadis juga berkata, negeri Sakura mengonsumsi 10 tahun kekayaan bangsa untuk menginisiasi arena mistis secara prematur. Mereka bermaksud untuk membunuh orang berbakat Hwasya lebih awal. Name God War hanya bisa menargetkan individual yang diberkati dewa level Triple S atau lebih. Sekalinya, diinisiasi individual yang dikunci harus mengambil panggung yang ada. Tidak peduli bagaimana dia bisa terbang dan bertahan di masa depan. Dia hanyalah burung yang baru menetas yang muncul secara tiba-tiba. Saat ini si gadis juga tahu jika dengan cara ini, musuhnya bisa dengan strategis mengatur kekuatan mereka. Ini merupakan pertama kalinya Name God War telah muncul di arena mistis. Negeri Sakura telah menggunakannya untuk menargetkan individual yang baru saja membangkitkan dewa mereka. Saat ini, si Sword Immortal berkata, jika jenius Hwasya jatuh dalam pertarungan ini, pada hari ini, tahun depan, aku akan menginjak Shi Jing. Beberapa menit kemudian, ada Matsumoto di sana yang lantas langsung menyapa akan sosok Lu Changsheng. Matsumoto mengatakan, mereka menginisiasi Name God War terhadap anak bau-bawang ini. Mereka membuat gunung dari sarang tikus tanah. Kini juga dengan lantangnya, sosok dari Matsumoto berkata, anak bau-bawang, sebaiknya kau berhati-hati. Bahkan jika Sword Immortal Hwasya di sini, aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Ketika ini sedang terjadi, Lu Changsheng mengatakan, Panghu seharusnya mustahil untuk disummon. Dewa Kaisar yang baru kuperbaiki dengan harta seharusnya muncul kembali di arena mistis. Kini, sosok dari Matsumoto mulai mendekat dan berkata, ada apa bocah? Tidakkah kau punya keberanian untuk melawanku? Tak berselang lama kemudian, Lu Changsheng lantas menegaskan dengan lantang kepada Matsumoto, kepala ularmu itu enak kalau dijadikan semur. Dengan kondisi yang ada, Matsumoto tampak kesal dan langsung mengatakan, lidahmu cukup tajam. Dalam sekejap, aku akan memotong kepalamu dan memberinya kepada dewaku. Yah, dengan kondisi yang ada ini, membuat host mulai berkata, kedua kontestan telah ada di tempat. Pertarungan arena mistis dimulai. Selamat datang semuanya ke pertarungan ini. Pertarungan ini akan disiarkan secara global. Negara yang berpartisipasi kali ini adalah Hwasya dan negeri Sakura.
ini merupakan pertandingan ketiga dari pertarungan arena. Dan sekarang, negeri Sakura telah memenangkan 2 pertandingan. Jika mereka menang sekali lagi, Huaxia akan dipaksa untuk memberikan setengah populasi dan setengah kekayaannya kepada negeri Sakura. Halo semua, aku merupakan host dari Arena Mistis Aphrodite. Yah, kali ini dikatakan tentang peraturan area mistis ini. Aturan pertama, dalam setiap pertarungan, 5 dewa akan disegarkan secara acak. Kontestan boleh memanggil satu dari mereka. Aturan kedua, jika seorang dewa telah dipanggil, mereka tak akan bisa muncul lagi di pertarungan setelahnya. Aturan ketiga, pertandingan mengikuti format best of 5. Hanya pemenang yang selamat, sedangkan dewa yang kalah akan menghilang. Dengan kondisi ini membuat Lu Changsheng pun tahu jika menang berarti hidup, kalah berarti mati. Ini cukup sempurna. Ratusan dari individu yang diberkati dewa telah mati di tangan Orochi ini. Hari ini, Lu Changsheng akan menyelesaikan urusan pribadi dan skor nasional. Lu Changsheng kemudian mengatakan kepada Matsumoto, "Hari ini aku akan memutuskan tidak hanya kemenangan dan kekalahan, tapi juga hidup dan mati." Yah, dengan apa yang terjadi, host kemudian mengatakan kepada keduanya, "Apakah kalian telah mengerti peraturannya? Jika dikonfirmasi, pertarungan akan segera dimulai." Keduanya pun mengkonfirmasi akan hal itu. Kini juga, si host kembali menegaskan, kedua kontestan telah mengonfirmasi. Di bawah adalah informasi personal antara kedua petarung. Matsumoto Genzo, individual yang diberkati dewa level S, dewa yang dibangkitkan, level SS Yamata no Orochi. Kemudian juga ada Lu Changsheng, individu yang diberkati dewa level triple S, dewa yang dibangkitkan, level triple S yaitu Panggu. Yah, dengan kondisi yang ada, host mengatakan, pertarungan dewa dimulai. Negeri Sakura melawan negeri Huaxia. Pertandingan ketiga akan benar-benar berlangsung sengit. Yah, kini Matsumoto Genzo bergerak ke dalam batu dewa terlebih dahulu. Dengan kondisi yang ada ini, si Tokugawa mulai berkata, seperti yang diharapkan, ini merupakan dewa Orochi. Tuan Matsumoto memenuhi ekspektasi untuk seorang individu yang diberkati dewa level S. Kompatibilitasnya hampir sempurna. Yah, kini di dalam batu dewa, sosok dari si Matsumoto dengan lantang mengatakan, kita akan menang. Kita akan membelah ini dengan mudahnya. Dan di tengah kondisi ini, Lu Changsheng mulai mempersiapkan dirinya. Para pasukan dari Huaxia benar-benar panik dengan keadaan ini. Lu Changsheng akan memilih dewa yang terbaik baginya. Orang-orang kini mulai berkata, sepertinya dewa Orochi sangat kuat sekali dan sangat mudah menghabisi bocah itu. Meski demikian, mereka harus menaruh kepercayaan tinggi terhadap Lu Changsheng itu. Dan saat ini Lu Changsheng mulai menatap tajam ke arah seorang dewa. Dia berkata dalam hatinya, kau seharusnya tidak dilupakan, dan kau tidak seharusnya terkubur dalam sejarah. Dengan kondisi yang ada, orang-orang kini mulai mengatakan, apakah dia akan memilih Raja Dewa yang tidak diketahui itu? Ini terlalu beresiko sekali. Di tengah kondisi yang ada, Li Xuan mencoba berkata, Lu Changsheng, dewanya kemungkinan besar Tang Taizong Li Ximin, seperti yang tercatat dalam sejarah. Di sana Yan Ran juga berkomentar, berdasarkan arsip rahasia, ini juga bisa jadi Kaisar Zhu Yuanzhang dari dinasti Ming. Lu Changsheng pun sepertinya mengetahui akan sosok dewa ini. Dan dengan kondisi ini, pemanggilan mulai dilakukan oleh Lu Changsheng, sehingga membuat semuanya terdiam begitu saja. Lu Changsheng kini dengan lantangnya menegaskan, keturunan tak layak dari generasi seterusnya memberi hormat kepada penemu Huaxia, Dewa Yingzheng. Yah, pemanggilan benar-benar terjadi di tempat itu, dan sosok dari Lu Changsheng berhasil mengaitkan dewa level SS yang lain. Dan dengan apa yang terjadi ini membuat orang-orang sangat bahagia sekali, karena seakan-akan surga memberkati Huaxia. Meski seperti itu, Li Xuan tampak tidak senang, karena sayangnya ini merupakan dewa manusia. Li Xuan mengatakan, kekuatan dewa manusia lebih lemah daripada dewa iblis dari peringkat yang sama. Dewa manusia yang Changsheng panggil bisa saja
kesusahan untuk menjadi lawan dari ular berkepala 8 pada level yang sama. Yah, meski seperti itu, kedua sisi telah sukses memanggil dewa mereka. Pertarungan terjadi di sana. Dengan kondisi yang ada ini membuat sosok dari Matsumoto cukup pede dengan mengatakan, seperti yang diduga, kau tak punya kekuatan untuk memanggil dewa iblis. Tapi, kau malah memanggil dewa manusia yang sangat lemah. Itu hanyalah seorang dewa manusia, hanya seorang mortal. Dia tertawa terbahak-bahak di sana. Meski seperti itu, Lu Changsheng tetap fokus pada pendiriannya. Dia kini mulai berkata, keturunan tak layak ini dari generasi lanjut, Lu Changsheng memberi hormat kepadamu. Generasi mungkin telah melupakanmu, tapi itu memalukan untuk mereka. Tapi pada hari ini dan seterusnya, pencapaianmu sebagai kaisar pertama akan terus diingat oleh penerusmu. Kau menggabungkan bahasa tertulis, menstandarkan kendaraan dan jalan, dan menyatukan orang-orang dari 7 negara bagian. Kau menanamkan benih penyatuan di hati orang-orang di Huaxia kita. Selama ratusan generasi dan ribuan tahun, orang Huaxia mengingat bahwa tanah air kita tak bisa dibagi. Kau memastikan sungai luas dan gunung tidak lagi diinvasi oleh suku asing, dan kau membuat dinding besar untuk menjaga tanah dan orang. Kau menyatukan pikiran di seluruh dunia, membakar teks sesat dan buku yang bodoh. Kini lonjakan dan fluktuasi energi yang sangat kuat pun terjadi di tempat itu sebagai bentuk jika Lu Changsheng telah berhasil untuk mensummon dewa ini. Tingkat kompatibilitas berlangsung 60% dan dewa yang dipanggil merupakan Hing Seng. Semua orang pun sangat terkejut dengan adanya hal ini. Yan Ran berkata, apakah yang Lu Changsheng katakan benar tentang sejarah Huaxia? Ini merupakan kaisar dengan pencapaian yang begitu agung dalam sejarah. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama berakhir sampai di sini. Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini dengan pemanggilan yang dilakukan Lu Changsheng tetap saja tidak membuat Matsumoto gentar. Matsumoto kini mengatakan, jadi kenapa kalau itu kaisar, apa yang dewa manusia bisa lakukan? Ya, kini Lu Changsheng mulai berbincang dengan si dewanya itu, dan dia tahu jika inilah orang asing yang menindas Huaxia. Si dewa ini pun tampak kesal dan mengatakan, beraninya orang asing menindas Huaxia. Mereka yang menyerang Huaxiaku harus mati. Dengan adanya respon yang semacam ini, para pasukan dari negeri Sakura tertawa terbahak-bahak. Mereka mengatakan, kau dengar itu? Dewa manusia biasa berani mengatakan hal seperti itu. Tidakkah kau lupa scene di mana 2 dewa sebelumnya dirobek hingga berkeping-keping? Seperti yang diduga, dewa Huaxia adalah yang terbaik dalam menyamankan perasaan mereka sendiri. Kali ini dengan lantangnya, sosok Matsumoto mengatakan, kau layak menjadi seorang kaisar, tapi kau tidaklah kuat. Kini juga, si Orochi mulai berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dulunya seorang kaisar, benar-benar penuh dengan kata-kata otoritas. Ya, Orochi mulai mendekat sambil berkata, seorang manusia dewa, aku tak menyangka kau akan cukup arogan untuk menantang dewa yang sebenarnya. Menyedihkan dan menggelikan sekali. Aku pikir ini akan menjadi pertarungan yang sengit, tapi kau hanyalah dewa manusia sampah. Sangat tumpul, kau dengan tubuh mungilmu itu, bahkan tak cukup untuk memenuhi celah di gigiku. Meski mendengar hal yang semacam itu, si dewa manusia berkata, di hidupku yang telah kujalani, penyesalanku satu-satunya adalah tidak pernah membunuh seorang dewa. Pedang pun mulai diambil, dan ini merupakan pedang yang mendeklarasikan Qin. Dengan kondisi yang ada ini, orang-orang dari negeri Tianzhu mulai berkata, apakah dewa manusia Huaxia beneran bersiap untuk bertarung saat ini?
Audiens dari negeri Styx juga mengatakan, sepertinya ini tampak menyedihkan. Sementara itu, dari audiens negeri Sila juga berkata, apakah dia benar berencana untuk menghadapi seorang dewa dengan tubuh mortalnya itu. Kini, Orochi dengan sombongnya mengatakan, tak masalah, bahkan nyamuk terkecil tetaplah daging. Aku akan menghadapimu, ayo gunakan pedangmu sesuai keinginanmu. Serangan pun akan dikeluarkan oleh Orochi dan serangan ini akan membuat merasakan kesenjangan antara dewa iblis dan dewa manusia. Seorang manusia beraninya mengutuk para dewa. Serangan kilat itu pun benar-benar menerkam begitu saja dan membuat efek kerusakan yang sangat fatal. Dengan kondisi yang ada ini membuat Tokugawa mulai mengatakan, selesai sudah, kaisar dari Huaxia seperti dua sebelumnya telah dikalahkan dengan mudah. Kini juga orang-orang mengatakan, tidak ada yang bisa dilakukan. Huaxia memanggil dewa manusia, bahkan dengan peringkat lebih tinggi, kelemahan yang melekat tidak bisa dibandingkan dengan dewa iblis. Tidak ada ketegangan sama sekali. Apakah ada orang yang percaya dewa manusia dapat mengalahkan dewa yang asli? Ya, serangan itu benar-benar membuat kehancuran yang begitu fatal. Tapi serangan itu mampu ditahan dengan baik oleh sosoknya si dewa manusia. Tanpa ragu lagi, si dewa manusia berhasil untuk membasmi dan menebas salah satu kepala dari si Orochi, sehingga membuat semuanya tampak sangat kaget dan tidak menyangka. Di sana para pasukan dari Huaxia sangat senang. Mereka mengatakan, dia memotong kepala dari ular berkepala 8 dalam satu tebasan pedangnya. Dan dengan apa yang sedang terjadi ini, Orochi kemudian berkata, kau padahal tak punya kekuatan suci di dalammu. Jadi bagaimana kau mengeluarkan kekuatan yang menyaingi bahkan dewa terkuat? Bagaimana kau melakukannya? Dengan lantangnya, sosok dari si dewa ini berkata, ini merupakan teknik pemurnian ki dari Kin kuno. Ini telah ditempa oleh banyak kultivator ki dari Huaxia, teknik yang melanggar surga. Lisuan yang tahu akan hal ini kemudian berkata, leluhur Huaxia dapat membuat teknik yang menggetarkan bumi. Dan meski dalam keadaan yang seperti ini, sosok dari Orochi tetap menegaskan teknik pemurnian ki hanyalah mainan kecil yang lucu. Sayang sekali, kau hanya memotong satu dari banyak kepalaku. Tubuhku bisa meregenerasi bagian tubuh yang telah terpotong karena aku adalah abadi. Bagaimana mungkin seorang dewa manusia sepertimu berharap untuk menghentikanku? Orochi benar-benar tampak sombong di tempat itu. Orochi benar-benar menegaskan, kalian yang bermoral harus berlutut di hadapanku. Berani-beraninya kau melukaiku, kau akan terjebak di neraka dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Hingga mendengar hal itu, Yingzeng berkata, jika aku kalah, aku akan selamanya berhutang pada masyarakat Qin. Lalu apa yang harus dilakukan jika aku mati? Tapi meski demikian, aku tidak pernah kalah selama hidupku. Dengan kesombongan dari Yingzeng membuat Orochi tampak kesal. Serangan yang sangat besar pun kembali dilakukan di sana dan itu menimbulkan efek kerusakan yang sangat telak sekali. Dengan segala yang terjadi ini, keduanya tampak sama-sama merasakan sakit yang utuh. Yah, kali ini juga Orochi menyuruh si Yingzeng untuk menyerah. Di tengah kondisi yang ada ini, para pasukan dari Huaxia mulai mengatakan, dewa ular ini dapat menyembuhkan anggota tubuhnya yang telah putus dan tidak akan pernah mati. Apakah ini benar-benar dewa yang bisa dikalahkan oleh manusia? Bisakah Huaxia benar-benar mengalahkan dewa sekejam itu? Saat ini juga Yingzeng mulai berkata di dalam hatinya, dia tidak pernah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu, bahkan makhluk ilahi yang paling kuno sekalipun. Meski demikian, sosok dari si Yingzeng tetap tegar dan terus berhadapan dengan ular itu. Yingzeng perlahan semakin sadar jika si ular ini semakin lemah. Berapa kali lagi si ular dapat menyembuhkan diri sendiri semacam ini? Ya, pertarungan terus saja terjadi di sana. Dan kali ini, sebuah serangan telak didapatkan oleh Yingzeng, sehingga dia pun lantas terpukul mundur seketika. Dan dengan apa yang terjadi pada dewa Yingzeng ini membuat orang-orang berkata, leluhur Huaxia, darahnya telah tumpah di seluruh arena.
Li Suan di sana juga mengatakan, mari kita bersiap untuk kekalahan. Jika dia tidak mati, dia dapat terus memerintah Huaxia dan menjadikannya bangsa terbaik di dunia. Kita tak bisa membiarkan dia melanjutkan pengorbanannya. Saat ini juga, dengan lantangnya, sosok dari si Ying Zeng berkata, terlalu banyak rasa seperti ini tidak akan pernah berakhir. Tapi setiap kali aku merasa seperti aku sudah hampir tiba di sana. Perasaan ini benar-benar membuatku memunculkan aura dari Great Kin. Yah, aura kekuatan yang sangat-sangat sempurna dikeluarkan oleh Ying Zeng di sana. Dia kini juga mengatakan, seluruh tanah di seluruh dunia merupakan milikku. Kebangkitan ini membuat fluktuasi energi yang sangat kuat terjadi di tempat itu. Orang-orang kini mulai tegang menyaksikan apa yang ada. Karena sejatinya di hadapan mereka merupakan Great King Divine Warrior. Ying Zeng mulai tampil dengan penuh kepercayaan diri. Kini, Orochi pun bergegas melakukan penyerangan. Dan kini pertarungan semakin sengit adanya. Tebasan demi tebasan dilakukan oleh Ying Zeng. Dengan berbagai tebasan yang semacam ini membuat Matsumoto berkata, bagaimana manusia biasa dapat memanggil Divine Spirit yang sebanyak ini? Ini tidak benar. Yamata no Orochi tidak bisa untuk kalah. Kemudian Matsumoto sadar jika masih terdapat dirinya di tempat ini. Dia kini mengatakan, jika aku berbakat secara alami, aku akan mengalahkan si bocah itu. Ini saatnya menghentikan pertumbuhan dari bocah ini. Di sini Matsumoto paham, jika sang Divine Guardian mati, itu juga akan dihitung sebagai kekalahan. Serangan secara mendadak dikeluarkan oleh Matsumoto dari arah belakangnya si Lu Changsheng. Dengan kondisi yang ada ini membuat orang-orang Huaxia mengatakan, hati-hati, ada serangan di belakangmu, cepatlah menghindar. Untungnya, respon yang sangat sigap dikeluarkan oleh Lu Changsheng di sana. Lu Changsheng kini berhasil membalikan serangan itu dan menjatuhkan sosok dari Matsumoto. Atas adanya hal ini membuat orang-orang kini berkata, apakah Lu Changsheng benar skuad itu? Bukankah dia baru saja menjadi Divine Guardian? Dan dia punya resonansi terendah dengan Pangu. Apakah Pangu memang sekuat itu? Di sini perlu diketahui, Pangu yang dalam mitologi Tiongkok dianggap sebagai sosok yang menciptakan dunia. Pangu seringkali digambarkan sebagai makhluk raksasa yang punya kekuatan luar biasa. Kali ini, Lu Changsheng mulai berkata dalam hatinya, Pangu, sebagai dewa yang terikat kontrak denganku, meskipun dengan resonansi terendah sekalipun, tubuh dari Lu Changsheng masih sekuat batu. Yah, dengan segala yang terjadi ini, sosok dari Matsumoto mencoba untuk bangkit dan berkata, Nak, aku baru saja ceroboh. Nak, meskipun kau seorang Divine Guardian yang baru, tubuhmu begitu kuat. Namun, apakah kau tahu Divine Art? Apakah kau tahu tentang sihir? Yah, sebuah kemampuan dikeluarkan oleh si Matsumoto. Dan kini, dia menggunakan Shadow Clones teknik. Bayangannya benar-benar menyalin keterampilan dari tubuh yang asli. Serangan combo dikeluarkan di sana, seakan-akan ini adalah 1 versus 2 orang. Dan Matsumoto menganggap dirinya akan menang. Tapi dengan mudahnya, Lu Changsheng menangkap serangan-serangan itu dan menjatuhkan si Matsumoto begitu saja. Dengan segala yang terjadi ini, Lu Changsheng berkata, seorang Divine Guardian kelas SS memang benar luar biasa. Pukulan juga begitu keras, tapi tak dapat dibandingkan denganku. Dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Changsheng, membuat banyak gadis yang kini mulai tertarik akan dirinya itu. Mereka bahkan tak ragu memberikan segalanya kepada Lu Changsheng. Sementara dari kursi penonton negara Sakura, mereka pun kini benar-benar sangat ketakutan karena Orochi mereka telah dikalahkan. Di tempat itu juga Tokugawa mulai panik. Dia berkata dalam hatinya, aku tak percaya bahwa dewa manusia begitu kuat. Dan bahkan Divine Guardian yang baru punya kekuatan, dia tampak sangat luar biasa. Ya, kali ini semua kepala dari ular benar-benar ditebas begitu saja oleh si dewa Ying Zeng. Kemampuan ini benar-benar sangat kuat sekali.
Dan dengan kondisi yang ada, si Orochi tampak sangat kesakitan dan kewalahan sekali. Dia sangat butuh akan persembahan. Hingga tiba-tiba, di kursi penonton negara Sakura, banyak orang yang kini meleleh begitu saja sebagai bahan dari persembahan yang dimanfaatkan oleh si Orochi. Kini di ambang kematiannya, si Orochi berhasil berkonsolidasi. Tubuhnya kini menjadi lebih aktif dan lebih tangguh dari sebelumnya. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part 2 berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Yamata no Orochi berhasil berkonsolidasi dengan menyerap energi dari para pasukannya. Kini ular itu pun menjadi sangat liar sekali. Tapi meski begitu, sang pengendalinya yaitu Matsumoto telah terkapar binasa. Lu Changsheng saat ini berkata dalam hatinya, ketika penjaga ilahi meninggal, binatang ilahi akan kembali ke asal-usulnya. Sekarang aku harus membunuh Yamata no Orochi terlebih dahulu untuk menghentikannya sekali dan selamanya. Dan dalam kondisi yang semacam ini, Yamata kemudian mengatakan, manusia bodoh dari Huaxia, apakah kau benar-benar bisa berpikir kau bisa menghadapiku? Aku merupakan binatang ilahi. Kau juga tidak akan sanggup untuk menghadapi bangsa negara Sakura. Di tengah kondisi yang ada ini, sosok dari kaisar kini mengatakan, tapi kau malah mengorbankan bangsamu sendiri sesuai dengan keinginanmu. Yamata pun kemudian berkata bangsa ini memang layak untuk mengorbankan hidup mereka demiku dan menjadi sumber energi untuk memulihkanku. Atas adanya hal yang semacam ini membuat orang-orang dari bangsa Sakura pun sangat ketakutan dan tidak menyangka. Kali ini kaisar mulai mengatakan, aku berjuang selama hidup dan mengejar jalan abadi selama tahun-tahunku. Semuanya bilang aku bodoh, tapi akhirnya aku menguasai satu trik. Meskipun aku tak bisa menjadi abadi, itu bisa menyelamatkan dunia. Semuanya menjadi naga. Lu Changsheng benar-benar membentuk pola yang sangat maksimal di sana. Dia juga bergegas menggunakan teknik yang sangat terlarang, dikenal sebagai teknik Ki Immortal. Para pasukan naga terbentuk di sana, dan dengan kondisi yang ada ini, membuat sosok dari si gadis mulai berkata, apa yang sebenarnya terjadi ini? Resonansiku dengan dewa yang terkontraksi sedang meningkat pesat. Yang lain juga mulai berkata, aku merasa seperti ada kekuatan yang luar biasa yang menghampiriku. Aku seakan-akan bisa melihat cahaya lagi. Saat ini terjadi, si kaisar juga mengatakan, seluruh hidupku diberikan untuk memastikan masyarakat negara Qin besar dapat hidup damai dan bahagia selamanya. Dan berharap bahwa semua orang di dunia ini dapat bertindak seperti naga dan tetap sehat. Dengan segala yang terjadi membuat orang-orang mulai terharu dan berkata, ayah Huaxia kita benar-benar sangat baik sekali. Dia secara rahasia mempunyai rencana yang mulia. Kaisar ini pun bahkan bersedia melakukan apapun untuk bangsanya. Di saat ini terjadi, bangsa Elang kini mulai mengatakan sesuatu. Yamata no Orochi mengorbankan bangsanya sebagai sumber energi, tapi keilahian Huaxia bersedia mengorbankan hidupnya untuk bangsanya. Nah, saat ini stand penonton bangsa Amerigo juga mulai berkata, apakah inilah kekuatan dari peradaban timur? Ini sangat luar biasa. Kembali ke kaisar yang kini mulai mengatakan, di mana para tentara angkasa dari negara Great Qin kini semuanya mengatakan kami di sini dan siap untuk membantumu. Kaisar Xin kini memerintahkan untuk bunuh semuanya dan menghabisi sisa-sisa kepala ular itu. Para pasukan bergegas melaksanakan itu dan kini pertarungan semakin menjadi liar dan tidak terkendali. Satu demi satu kepala dari si ular Yamata pun kini mulai dibinasakan dan mulai ditebas begitu saja. Saat ini Yamata no Orochi pun sangat kewalahan sekali dan dia bahkan sangat kesulitan untuk menghadapi semua ini. Dia perlu pengorbanan lagi dan butuh lebih banyak orang. Penyerapan kembali dia lakukan dan kini banyak dari para pasukan
negeri Sakura yang telah kehilangan nyawanya. Atas adanya hal ini, membuat si Tokugawa mulai mengatakan, kita tidak bisa terus seperti ini. Persembahan kepada Yamata no Orochi, semua ini akan segera membuat kami merasa sangat kalah. Orang-orang mulai mohon di hadapan Yamata no Orochi, jangan lakukan ini lagi. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang kau ambil. Kami tidak sanggup untuk menahan semua ini lagi. Yah, orang-orang dari negeri Sakura kini sangat geram sekali. Mereka mengatakan, Dewa Huasia berharap semua orang dapat bertindak seperti naga, tapi yang kau lakukan ini malahan meminta pengorbanan dan menjadikan kami sebagai tumbalmu. Meski seperti itu, Yamata no Orochi tidak peduli akan hal itu dan terus bertarung. Tapi Kaisar jelas tidak membiarkan ini begitu saja. Kaisar kini bergegas menggunakan pedang dan kini akan menghabisi Yamata yang telah ditinggalkan oleh bangsanya sendiri. Tebasan kilat ganas dan sangat spektakuler dikeluarkan di sana, sehingga tidak lama setelah itu Yamata no Orochi kini benar-benar ditiadakan. Atas kondisi yang ada ini membuat Lu Changsheng kini mengatakan, Yamata telah binasa. Jadi ini semua telah ku selesaikan. Yah, Matsumoto di sana benar-benar telah mati dan Lu Changsheng melangkah dengan penuh percaya diri. Host kemudian mengatakan, saya secara resmi mengumumkan Lu Changsheng bangsa Huasia versus Matsumoto Minamoto dimenangkan oleh Lu Changsheng. Skor saat ini antara warga Sakura dan warga Huasia 1-2. Orang-orang pun kini sangat tak menyangka dan berkata, pria antah berantah itu benar-benar melakukannya. Kali ini si tetua mulai mengatakan, dia benar-benar dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Dia telah mengalahkan yang abadi sebagai manusia biasa. Benar-benar luar biasa sekali. Saat ini juga host mulai mengatakan, penampilan pahlawan Huasia mengejutkanku. Selanjutnya akan ada pertempuran ilahi. Kami akan kembali setelah misi singkat. Para pelindung ilahi harap bersiaplah. Yah, setelah semua ini berlalu, Kaisar tampak sangat kelelahan. Orang-orang dari Huasia mulai mengatakan kenapa nenek moyang kita sangat kelihatan letih. Tetua pun kini mengatakan, hampir tidak ada yang percaya padanya di bangsa Huasia. Tapi pertempuran ini membuatnya terluka parah. Kaisar Xin pelan-pelan eksistensinya mulai menghilang di sana, sehingga Lu Changsheng tampak terkejut. Kaisar pun mengatakan kepada Lu Changsheng, Changsheng, aku mungkin tidak dapat terus berjuang denganmu, tapi aku punya mimpi yang besar. Mimpi itu adalah untuk mendamaikan semua masyarakat. Saat ini pelan-pelan tubuhnya pun mulai menghilang, dan yang tersisa hanya abunya saja, sehingga orang-orang kini semakin berkata, apakah leluhur akan pergi? Ketua di sana lantas mengatakan, kekuatan dewa sepenuhnya tergantung kepercayaan. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui keberadaan Kaisar pertama. Leluhur Tiongkok telah mengorbankan hidup mereka untuk pertempuran ini. Dan kita sebelumnya bahkan tidak mengenalinya sama sekali. Orang-orang Huasia pun kini sangat menyesali akan hal itu. Mereka mengatakan jika mereka sangat tidak berbakti dan telah melupakan leluhur. Setelah itu, Lu Changsheng mendapatkan notifikasi dari sistem di mana tingkat kompatibilitas Dewa Panggu kini telah meningkat menjadi 2%. Dan saat ini dewa yang disummon Kaisar Xin Suang sementara terkunci, membutuhkan belief power untuk mengumpulkan sumber aslinya sebelum disummon kembali. Kompatibilitas masih stabil yaitu 90%. Dengan kondisi yang ada membuat Lu Changsheng mulai berkata dalam hatinya, ternyata Kaisar pertama belumlah menghilang. Setelah belief power tercukupi, dia bisa disummon kembali. Setelah mensummon Kaisar pertama dan meningkatkan kompatibilitas dewa utama Panggu juga meningkat. Jika di masa depan aku mensummon ratusan dewa, mensummon Panggu ke dunia manusia bukanlah hal yang mustahil. Itu akan menjadi sangat menakjubkan sekali. Tidak lama berselang,
Lu Changsheng mulai mengatakan dengan lantang, "Kaisar pertama kita belumlah menghilang. Dia hanya beristirahat untuk sementara. Saat nama kaisar pertama kembali disebarkan di seluruh Tiongkok, saat itulah dia akan kembali." Para pasukan dari Tiongkok pun benar-benar mengerti akan semua itu dan mereka pun sangat merasa beruntung. Tetua pun kini mulai mengatakan, "Catat prestasi kaisar pertama dalam buku-buku, agar dunia dapat mengingatnya selamanya. Kita tidak boleh membiarkan sejarah dari para dewa Tiongkok terlupakan begitu saja." Tidak lama setelah itu datanglah si petarung yang akan bertarung demi bangsa Huaxia. Si swordman yang bernama Li Qing itu pun mulai berkata, "Untunglah ini dimenangkan. Semoga surga memberkati Tiongkok sehingga jenius seperti Lu Changsheng dapat menjatuhkan Eight-Headed Serpent." Saat kemudian tidak diduga, asisten yang selama ini dia percayai mulai mengatakan, "Dengan darahku, buka arena dewa." Sebuah teknik mulai digunakan oleh gadis bernama Meiko Honma itu, yang ternyata berasal dari negara Sakura dan saat ini menyerang Liu Qing dari negara Tiongkok. Ini terjadi sebelum pertarungan dimulai, sehingga dengan kondisi yang ada, sosok dari si Liu Qing pun tak bisa untuk pergi dengan cepat menuju ke pertarungan. Liu Qing juga tak menyangka jika gadis ini merupakan mata-mata dari negara Sakura. Di sini Meiko mulai berkata, "Hahaha, aku berada di sampingmu selama 10 tahun hanya untuk menunggu kesempatan yang semacam ini. Tanpa dirimu, meskipun ada seorang jenius yang diberkati dewa, mereka juga pasti akan tertekan sejak awal." Dia mulai membuat rambutnya terurai begitu saja dan menegaskan, "Negara Tiongkok ditakdirkan untuk menjadi milik kami, negara Sakura." Meski mendengar hal itu, Liu Qing tetap tidak menyerah. Dia mengatakan, "Sungguh usahamu yang sia-sia." Beberapa saat berselang, sosok dari tetua mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang sosok dari Liu Qing itu yang secara mendadak diserang oleh mata-mata dari negara Sakura, sehingga si Liu Qing tidak bisa sampai ke arena dewa tepat waktu. Dan karena ini, tetua harus kembali memilih peserta yang akan bertarung di pertandingan berikutnya. Orang-orang pun kini mulai mengatakan tidak kusangka negara Sakura akan seberani ini. Dalam pertarungan hidup dan mati, tanpa swordsman, peluang kemenangan sangat kecil. Sebelumnya, 2 dari 4 kepala Akademi Tiongkok telah dikalahkan oleh Eight-Headed Serpent alias Siamata. Dan selama bertahun-tahun, hanya swordsman Liu Qing yang punya rekor sempurna menghadapi dewa-dewa dari negara Sakura. Pertarungan keempat akan segera dimulai dan kita sangat sulit untuk menentukan siapa yang layak. Dan karena kejadian ini, tetua mulai mengatakan, "Lu Changsheng, karena kau kehabisan tenaga akibat pertandingan sebelumnya, maka di pertarungan berikutnya biarkan aku yang bertarung." Tapi tak disangka Lu Changsheng mengatakan, "Tidak, biarkan aku yang bertarung kembali. Peluang menangku jauh lebih tinggi." Tetua pun kini mengatakan, "Lu Changsheng, jangan terlalu memaksakan dirimu." Orang-orang kini mulai mengatakan, "Iya, biarkan kepala akademi yang bertarung, Lu Changsheng. Bagaimanapun, kau tidak mengetahui semua dewa yang akan disummon." Si gadis di sana juga mengatakan, "Kepala akademi punya pengetahuan yang mendalam dan kekuatannya adalah yang terkuat di antara 4 kampus Tiongkok. Peluang menangnya lebih tinggi." Meski seperti itu, dengan lantangnya, Lu Changsheng mengatakan, "Aku bukanlah orang yang sembarangan. Aku pernah bermimpi akan satu hal, memperluas ibu kota Jet di langit, 12 menara dan 5 kota. Para dewa menyokong kepalaku, rambut terikat menerima keabadian." Sebuah efek yang tidak terduga pun terjadi di sana. Dan hal ini sangat mengejutkan para pasukan dari Huaxia. Lu Changsheng juga menambahkan, "Dalam mimpiku, seorang immortal tua dengan senyuman lembut perlahan-lahan mengusap kepalaku." Setelah terbangun, mitos yang tersembunyi di Tiongkok muncul dalam pikiranku. Yah, orang-orang pun semakin tak menyadari akan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Mereka benar-benar bingung dengan aura yang ada di tempat ini. Dan saat ini terjadi, tetua mulai berkata dalam hatinya, "Dahulu kala,
ada seorang raja besar yang merenungkan kebijaksanaan. Ada juga seorang biksu Buddha yang mencapai pencerahan seketika melalui kata-kata bijak, sehingga tubuhnya tidak membusuk. Pencerahan mendadak atau menjadi ahli dalam semalam bukanlah hal yang langka. Ini juga menjelaskan mengapa si Lu Changsheng mengenal dewa-dewa Tiongkok yang tidak pernah muncul dalam kitab-kitab. Besar kemudian, Tuan Kota mulai mengatakan di sana, "Lu Changsheng, aku tahu kau ingin membuktikan dirimu, tapi kepala akademi punya pengetahuan yang lebih mendalam. Dia sangat mengenal semua dewa yang ada di dalam kitab. Kau sangat muda dan berbakat. Tidak perlu memaksakan diri demi semangat saat dengan mengorbankan nyawamu." Tapi saat kemudian, Lu Changsheng kembali memberikan reaksi. Di tengah api, ia menebarkan kelahiran kembali di Kunlun. Burung poenik terbang tinggi di langit. Dengan sayap yang terbentang lebar dalam emas, ia menetapkan ketenangan di segala arah. Menggenggam buah merah, ia membawa kedamaian ke dunia. Tua sangat tidak menyangka akan adanya hal yang semacam ini, dan ini merupakan divinity. Lu Changsheng telah memberikan divinity baru pada burung poenik. Burung swan milik kepala akademi berasal dari dewa-dewa kuno. Saat ini orang-orang menyadari akan semua ini, dan deskripsi sederhana dari Lu Changsheng telah memberikan divinity baru kepada burung swan. Ternyata selama ini burung swan disebut sebagai poenik. Ini merupakan sebutan yang tidak pernah tercatat dalam kitab. Orang-orang kini juga menyadari jika saudara Changsheng ini ternyata punya banyak pengetahuan tentang mitos tersembunyi Tiongkok. Tetua pun mengerti akan semua ini dan menyadari jika Lu Changsheng tidaklah berbohong. Dia kemudian juga berkata kepada Lu Changsheng, "Baiklah, memberikan divinity kepada dewa memerlukan pengorbanan umur. Kau sebaiknya istirahat sejenak dan bersiap untuk bertarung dengan tenang." Saat ini si gadis benar-benar terdiam dengan adanya hal yang semacam ini. Kemudian Lu Changsheng juga kembali mengatakan, pertempuran Changping membunuh dewa dan menargetkan semuanya. Jenderal Wan namanya, terkenal sepanjang masa. Kuda besi dan senjata emas menaklukkan 6 negara, menjadi penegak ketentraman, bahkan membuat hantu dan dewa menangis. Si gadis benar-benar terkagum akan sosok dari Lu Changsheng ini. Saat ini orang-orang bertanya apa yang sedang dilakukan Lu Changsheng. Lu Changsheng seakan-akan memberikan divinity baru kepada dewa-dewa Tiongkok level S dan di atasnya. Mereka tak mengira jika Lu Changsheng akan melakukan hal ini, karena sejatinya memberikan divinity perlu pengorbanan umur. Dan kini, Lu Changsheng sedang menggunakan hidupnya sendiri untuk menyalakan beberapa api kehidupan bagi Tiongkok. Lu Changsheng benar-benar pahlawan baru bagi masyarakat Huaxia. Host pun kini juga berkata, pertarungan arena mitos putaran keempat, Tiongkok versus negara Sakura akan segera dimulai. Kedua peserta telah dikonfirmasi. Berikut merupakan informasi pribadi dari kedua peserta yang akan bertanding. Tiongkok masih merupakan jenius muda yang telah meraih kemenangan, yaitu Lu Changsheng. Lu Changsheng saat ini juga tampak sangat pede. Sementara yang akan dihadapi adalah sosok dari Sakura Kou Momo yang berasal dari negeri Sakura. Di sana Momo bertindak cukup sopan dengan mengatakan, mohon bimbingannya Lu Changsheng agar kita bisa bertarung. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, part ketiga berakhir sampai di sini.